Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku sekalian, di sini saya Arum Afdalisani Janati, mahasiswi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan kultum singkat tentang amalan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga di sini saya dapat hadir di hadapan teman-teman meskipun dalam perantara video. Dan semoga di sana teman-teman masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita haturkan sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing kita, yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang saat ini. Teman-temanku sekalian, tak terasa kita sudah memasuki pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka dari itu, hendaknya kita menambah semangat kita dalam menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini, di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Bukan berarti 20 hari yang lalu kita nggak sungguh-sungguh dalam beribadah, bukan begitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pada saat bulan Ramadan beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah, beliau semangat dalam beribadah. Akan tetapi pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini beliau menambah semangatnya, apalagi pada saat malam-malam ganjil, pada saat di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Karena pada 10 hari, rentang 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu terdapat satu malam yang istimewa, satu malam yang mulia, yang kehadirannya itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam apakah itu? Kita semua tahu bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Mengapa kok malam Lailatul Qadar disembunyikan kehadirannya oleh Allah? Karena Allah itu sendiri ingin mengetahui kesungguhan dari hambanya, ingin hambanya itu bersungguh-sungguh dalam memohon rahmat serta karunia-Nya. Karena apa? Biasanya manusia kalau sudah dikasih tahu misalnya malam Lailatul Qadar tuh ada di malam 21 nih. Nah, maka dari itu pada malam-malam sebelumnya mereka bebas berbuat dosa. Lalu pada malam ke-21 nanti mereka begadang meminta ampun kepada Allah, seolah-olah mereka itu dosa yang mereka lakukan itu sepele. Jadinya pada malam ke-21 itu nanti mereka bisa memohon ampun pada Allah dan otomatis Allah akan memaafkannya. Bukan begitu. Allah ingin kita itu bersungguh-sungguh. Kita di bulan Ramadan itu harus mengamalkan amalan-amalan yang baik. Tinggalkan dosa, tinggalkan maksiat. Nah, pada saat 10 hari terakhir itu nanti kita malah tambah bersungguh-sungguh supaya Allah nanti bisa menghapus segala dosa kita, dan dosa-dosa yang telah lalu tidak dihitung Allah lagi. Jadi kalau kita sudah melakukan dosa, misalnya kalau bulan malam Lailatul Qadar itu nggak disembunyikan, kalau kita sudah melakukan dosa lalu kita memohon ampun pada malam itu, lalu kita berbuat maksiat lagi, itu tidak ada gunanya. Tapi kalau kita sudah berbuat dosa, kita tidak tahu nih malam Lailatul Qadar itu kapan datangnya, lalu kita bersungguh-sungguh dari bulan Ramadan sampai seterusnya dan kita tinggalkan dosa itu, otomatis kita akan meninggalkan dosa itu. Karena apa? Karena
kita sudah di training, kita sudah dilatih pada bulan ini, ya kan? Jadi kita akan meninggalkan dosa itu dan juga dosa itu akan hilang. Beda kalau yang tadi, kita berbuat dosa, kita meminta maaf pada Allah, lalu kita melakukannya lagi. Karena apa? Kita tidak di training, diri kita tidak melatih diri sendiri untuk meninggalkan dosa tersebut. Seolah-olah satu hari itu kesempatan emas yang nantinya dosa itu bakal luruh. Jadi kalau kita berbuat lagi nggak apa-apa, bukan begitu. Kita balik ke topik lagi ya teman-teman. Balik ke topik malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar itu sendiri ada maknanya. Lailatul yang berarti malam, Qadar itu sendiri mempunyai 3 makna. Yang pertama adalah malam di mana ditetapkannya Al-Qur'an. Yang kedua adalah malam di mana bumi ini terasa sempit. Karena apa? Karena para malaikat turun di bumi untuk mengurus segala urusan di muka bumi ini. Dan yang ketiga, malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Nah teman-teman, maka dari itu, amalan apa yang dianjurkan pada saat 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini? Nah, biasanya amalan yang dianjurkan adalah beriktikaf di masjid. Iktikaf itu berdiam diri di masjid, kita berzikir, kita berzikir, kita sholat sunnah, tahajud, lalu kita melakukan sesuatu tuh di masjid, segala hal di masjid, misalnya dari berbuka, dari sholat isya, terus tarawih, lalu tadarus, sholat tahajud, sampai sahur di masjid. Tuh, berdiam diri di masjid, merenungkan kesalahan kita. Nah, lantas bagaimana kalau kita mau beriktikaf di masjid pada saat ini, saat pandemi corona? Nah, teman-temanku sekalian, saat kita itu sudah terbiasa beriktikaf di masjid, lalu pada kesempatan tahun ini kita nggak bisa beriktikaf karena ada pandemi corona, maka kita bisa mengganti dengan amalan lain, karena Allah itu Maha Pemurah. Allah memberi kemudahan pada hamba-hambanya. Jadi kita bisa mengamalkan amalan lain. Kita bisa melakukan tarawih di masjid, kita bisa melakukan tarawih di rumah, sholat isya, sholat sunnah di rumah, sholat isya, sholat tarawih, dan juga kita bisa melakukan sholat witir, dilanjut kita tadarusan di rumah, dan setelah itu kita bertasbih kepada Allah dan juga melakukan sholat sunat tahajud di rumah. Itu bisa kita amalkan, dan juga memang pahalanya berbeda. Maksudnya di iktikaf itu sendiri kan sunnah yang kalau kita kerjakan kita mendapat pahala, kalau kita tinggalkan kita tidak mendapat dosa. Tapi karena kita memang diharuskan ibadah di rumah, jadi untuk mendapatkan pahala lain kita harus melakukan hal-hal seperti itu tadi. Beribadah lewat di rumah, kita bisa tadarus di rumah, kita bisa bertasbih di rumah. Nah, lantas bagaimana juga dengan kita sebagai kaum akhwat yang sedang ada halangan? Nah, kaum akhwat sendiri bisa melakukan ibadah seperti bertasbih kepada Allah. Nah, ini loh tasbih yang disarankan waktu kita menghadapi Lailatul Qadar, yaitu Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni.
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang artinya itu sendiri, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Maha menyukai permintaan maaf, maka maafkanlah aku. Kita bisa bertasbih demikian pada malam Lailatul Qadar. Nah, saya lupa tadi teman-teman, pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu kan ada malam Lailatul Qadar. Nah, entah apa ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu kan. Ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu sendiri adanya pada malam tersebut itu bulan tampak bersinar, dan juga pada malam tersebut terasa damai, tidak terasa panas dan juga tidak terasa dingin juga. Pokoknya damai pada malam itu. Nah, teman-temanku sekalian, di masa pandemi sekarang, dan juga kalau ada akhwat yang sedang berhalangan, perbanyaklah tasbih pada Allah, banyaklah baca Al-Quran. Nah, untuk yang akhwat, karena ada yang anggapan bahwa kalau kita sedang berhalangan, kita tidak boleh memegang Al-Quran karena itu najis gitu. Tapi di masa sekarang kita ada teknologi, jadi kita bisa menggunakan teknologi itu untuk hal yang baik. Kita bisa memanfaatkan teknologi itu, Al-Quran digital, untuk membaca Al-Quran, untuk mengamalkan amalan baik pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu. Perbanyaklah tadarus, perbanyaklah sholat sunnah, perbanyaklah tasbih kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dan juga meminta agar segala urusan yang kita hadapi bisa segera terselesaikan. Cukup sekian teman-teman. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.